Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Perjalanan kita adalah perjalanan yang panjang. Betapa panjangnya perjalanan menuju negeri akhirat. Tentunya perjalanan panjang membutuhkan bekal. Tatkala kita berjalan ke tempat yang jauh, kita sepakat harus membawa bekal. Maka wallahi perjalanan menuju negeri akhirat adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali, yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekal. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan bekal takwa. Perjalanan menuju akhirat bukanlah bekal yang kita siapkan berupa harta yang banyak, bukan pula berupa jabatan, bukan pula berupa anak dan istri. Perjalanan menuju akhirat membutuhkan bekal, yaitu bekal takwa. Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulul albab. Takutlah hanya kepadaku saja wahai orang-orang berakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, dan dia mengatakan hadisun hasan, dari jalur sahabat radhiyallahu tabaraka anhu, yaitu Mu'adz bin Jabal dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga Allah meridhai keduanya dan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin." Sebagaimana Allah memerintahkan kita bertakwa, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis beliau, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan lah engkau mengikuti berbagai macam perbuatan jelekmu dengan perbuatan kebajikan, niscaya kebajikan akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah, bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Apa itu takwa? Berkata Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka anhu, "Wa ashabi Rasulillah, taqwa al-khawfu minal jalil." Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Esensi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, takut daripada Allah tabaraka taala al-jalil, yang maha mulia. Inilah esensi takwa. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Takwa, kata Ali, adalah mengamalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa wahyu, yang tentunya termuat dalam kitabullah, al-wahyul matlu, dan dalam sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil. Kata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu, takwa itu adalah ar-ridha bil qalil, ridha dengan sedikit karunia yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah takwa. Kemudian berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu dalam akhir daripada definisi ini, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap-siap menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan menuju negeri akhirat setelah kematian adalah merupakan perjalanan begitu panjangnya. Bahkan satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun, sebagaimana Allah katakan, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun." Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun andai kata kalian menghitungnya. Takwa dalam agama kita senantiasa dibutuhkan dalam segala macam bentuk keadaan. Berapa banyak orang-orang yang mampu bertakwa di hadapan orang-orang yang banyak, di hadapan manusia tanpa ketakwaan dalam dirinya, tapi dalam kesendiriannya, ketika dia seorang diri tanpa ada manusia, dia lupa kepada Allah Jalla fi'ula yang mantaunya. Tatkala dalam kesendiriannya, dia bergelimang dalam maksiat. Wallahul musta'an. Berkata penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu, walakin qul alayya raqibu."
Andai kata suatu ketika engkau merasa sendirian dalam suatu rentang waktu, maka jangan katakan engkau sedang sendiri. Katakan ada yang memantauku. La tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wa annama tukhfi alaihi ghibu. Dan janganlah pernah engkau merasa Allah lalai sesaat pun daripada apa yang kau lakukan, dan tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kau sembunyikan bagi manusia. Alangkah mudahnya berbuat takwa di hadapan orang-orang banyak, tetapi bukan itulah definisi takwa sebenar-benarnya. Takwa dalam semua keadaan, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Dan Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur rahman, ya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka karunia-Nya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang ibadur rahman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesendirian mereka. Takwa adalah merupakan perkara yang senantiasa mendatangkan berbagai macam bentuk kebaikan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Allah SWT mengatakan, man khasyar rahmana bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah SWT bil ghaibi, dalam keadaan kesendirian mereka. Inilah definisi takwa, yang mana di antara buah takwa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan berikan kepada rezeki dari arah-arah yang tidak dia duga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia dan kita semua adalah manusia senantiasa bersalah dan berdosa. Seseorang muttaqin, seorang yang bertakwa, bukanlah maknanya orang yang maksum daripada dosa-dosa. Suatu ketika dia akan tergelincir salah. Setiap manusia senantiasa berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam bersalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tatkala Anda telah berusaha bertakwa, Anda merintih kepada Allah Jalla fi'ula, Anda sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, kemudian syaitan mendatangi Anda, sehingga Anda terjebak pada kekeliruan, Anda tergelincir pada kesalahan, Anda tenggelam dalam dosa-dosa. Ketika itu ketahuilah, Anda harus segera menutup kesalahan-kesalahan ini dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berkata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan dalam engkau senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya berbagai macam kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Andai kata Anda tergelincir salah, segeralah perbanyak amal kebajikan. Allah akan gantikan kejelekan tersebut dengan kebajikan. Dan takwa, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan, bukanlah hanya sekedar ketika seorang mampu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah hanya ketika seorang mampu dalam kehidupan di dunia, tatkala dia salah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus sempurnakan dengan elemen yang ketiga. Berkata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan hendaklah Anda engkau senantiasa bermuamalah, berakhlak, bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang mulia. Ini artinya seseorang muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengumpulkan tiga hal. Yang pertama, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, andai kata dia tergelincir salah, dia senantiasa berupaya menambal kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal-amal kebajikan. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa menggabungkan antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Hablun minallah dan hablun minan nas. Artinya bukanlah perkara yang benar ketika seorang telah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jelek akhlaknya. Maka seorang bertakwa haruslah orang yang senantiasa menggabungkan antara ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, beramal salih, menutup segala macam bentuk aibnya, kejelekan-kejelekannya, dan bermuamalah dengan manusia. Dengan tiga hal ini sempurnalah ketakwaan seorang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.